Halo semuanya, sekarang kita akan mempelajari menyetarkan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Nah, untuk reaksi redoks perlu kita ketahui ada dua, yaitu reaksi redoks di mana zat-zat yang bereaksi merupakan senyawa-senyawa netral, berarti tidak ada muatan positif negatif atau bukan berupa ion. Kemudian reaksi yang kedua, berarti senyawa yang bereaksi pada reaksi redoks tersebut berupa ion-ion, berarti ada muatan positif negatifnya. Ya. Untuk contoh yang pertama ini, saya berikan zat-zat yang bereaksi berupa senyawa-senyawa netral. Kemudian untuk yang berupa ion, akan kita pelajari pada contoh berikutnya. Sekarang, langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu bilangan oksidasi dari setiap unsurnya. K biloxnya adalah plus 1 karena dia golongan 1A. Maka ini adalah min 1 supaya 0. H bilangan oksidasinya adalah plus 1 dikali 2 berarti plus 2. Kemudian O min 2 dikali 4 min 8. Maka S-nya adalah plus 6. Kemudian K2SO4, K adalah plus 1 dikali 2 plus 2. O-nya min 2 dikali 4 min 8. Maka S-nya adalah plus 6. I2 adalah unsur bebas, maka biloxnya 0. H2S hanya plus 1 dikali 2 plus 2, maka S-nya min 2 supaya 0. Hanya plus 1 dikali 2 plus 2, sedangkan O-nya min 2 supaya 0. Langkah berikutnya adalah kita tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Terlihat di sini bahwa bilos dari I adalah min 1 menjadi 0. Berarti dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi dia mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan S dari plus 6 menjadi min 2. S mengalami penurunan bilangan oksidasi, jadi dia mengalami reaksi reduksi. Nah, kita tuliskan kembali terlebih dahulu reaksi di atas. K2SO4 tambah I2 H2S plus H2O. Langkah berikutnya adalah kita setarakan terlebih dahulu unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu unsur I dan unsur S. Unsur I di ruas kiri jumlahnya 1, sedangkan di ruas kanan jumlahnya 2, maka kita beri koefisien 2 di sebelah kiri. Sedangkan unsur S yang berubah bilangan oksidasinya yaitu di sini dan di sini ya, jumlahnya sudah sama-sama 1, maka sudah sama. Untuk S yang di sini kita setarakan di akhir nanti. Kemudian kita tentukan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasinya. I biloxnya di sini adalah min 1. Kita kalikan dengan jumlahnya. Ingat ya, kita kalikan dengan jumlahnya. Jumlahnya ada 2. 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Sedangkan di sini biloxnya adalah 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. Dari min 2 menjadi 0, maka I di sini mengalami kenaikan bilangan oksidasi sebanyak 2, yaitu naik 2. Kemudian S-nya di sini bilasnya adalah plus 6. Jumlahnya ada 1. 1 dikali plus 6 sama dengan plus 6. Sedangkan S di sini bilasnya adalah min 2. 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Dari plus 6 menjadi min 2, berarti di sini S mengalami penurunan sebanyak 8. Nah, kemudian kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya ini kita samakan. Yang 2 kita kali dengan 4, yang 8 kita kali dengan 1. Nah, pengalinya kita jadikan sebagai koefisiennya, ya. I-nya ini dikali dengan 4, maka di depan I atau zat atau senyawa yang ada I-nya kita beri koefisien 4. Berarti di sini 4 dikali 2 ya, karena sebelumnya sudah ada 2. Kemudian yang I2 di sini juga diberi koefisien 4. Sedangkan untuk S karena dikali 1, maka kita beri koefisien 1. Di sini juga 1. Kemudian saya tulis ulang reaksi tersebut. 4 dikali 2 koefisien menjadi 8 KI ditambah ini koefisien H2SO4-nya 1
menjadi K2SO4 ditambah 4I2 tambah H2S nya koefisiennya 1 tambah H2O. Nah, terlihat di sini yang belum ada koefisiennya adalah K2SO4 dan H2O. Maka kita setarakan kembali, yaitu kita cek dari urutan kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Kita cek terlebih dahulu kationnya. Kationnya adalah di sini ada unsur kalium, unsur K, jumlahnya ada 8 di ruas kiri, di ruas kanan jumlahnya ada 2. Maka supaya jadi 8 kita beri koefisien 4. Begitu. Kemudian anionnya kita cek ya. I-nya jumlahnya 8 di ruas kiri, di ruas kanan sudah 8. Kemudian kita cek S. S di ruas kiri di sini ada 1. Di ruas kanan S-nya ada 4 ditambah, maaf, di sini 4 ditambah 1, yaitu ada 5. S-nya di ruas kanan ada 5. Maka supaya menjadi 5, maka koefisiennya H2SO4 kita beri koefisien 5. Ya. K sudah setara, I sudah setara, S sudah setara. Sekarang kita cek unsur hidrogennya. Hidrogen di ruas kiri ada 10. Kemudian di ruas kanan ada 2 dan 2 ada 4. Tetapi H2S yang ini S-nya sudah disetarakan, maka kita tidak boleh merubah koefisien H2S yang ini ya. Berarti yang boleh kita lakukan adalah memberi koefisien pada H2O. Di sini di ruas kiri tadi hanya ada 10, di H2S sudah 2 berarti dikurang 8. Supaya H2O jumlah hidrogennya 8, maka kita beri koefisien 4. Nah, sekarang hidrogennya sudah setara. Maka yang terakhir adalah unsur oksigennya. 5 dikali 4 di ruas kiri. Oksigennya ada 20. Di ruas kanan, di sini ada 4 kali 4 ada 16. Berarti, dan di H2O-nya di sini sudah ada 4. 16 tambah 4, maka jumlahnya sudah 20, sudah sama. Dengan demikian reaksi redoks ini sudah setara. Kita sudah mempelajari menyetarkan reaksi redoks secara perubahan bilangan oksidasi jika reaksi redoksnya berupa senyawa-senyawa yang netral. Lalu bagaimana jika berupa ion-ion? Nah, mari kita pelajari bersama. Langkah yang pertama sama, yaitu kita tentukan terlebih dahulu biloks dari setiap unsurnya. Ini ada MnO4-, biloksnya dari O adalah -2, kali 4 berarti -8. Totalnya sesuai dengan muatannya adalah -1, maka Mn biloksnya adalah +7. Kemudian untuk C2O42-, totalnya adalah -2. O biloksnya -2 dikali 4 berarti -8, supaya -2, maka di sini adalah +6 untuk 2C, maka untuk 1C biloksnya adalah +3. Kemudian untuk MnO2 totalnya adalah 0, O-nya -2 dikali 2 -4, maka Mn-nya adalah +4. Sedangkan CO2 totalnya adalah 0, O-nya -2 dikali 2 berarti -4, maka C-nya adalah +4. Nah, langkah berikutnya adalah kita tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tampak di sini bahwa Mn dari +7 menjadi +4, maka dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka dia mengalami reduksi. Sedangkan C dari +3 menjadi +4 mengalami kenaikan, berarti mengalami reaksi oksidasi. Nah, kita tuliskan kembali reaksi di atas. MnO4- plus C2O42- menjadi MnO2 plus CO2. Nah, maka berikutnya adalah kita setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasinya. Mn di ruas kiri 1, di ruas kanan juga 1, sudah sama. C di ruas kiri 2, di ruas kanan ada 1, maka kita beri koefisien 2 untuk C di ruas kanan. Nah, selanjutnya kita tentukan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasinya. Ingat, kita harus kalikan dengan jumlahnya. Mn di sini +7, jumlahnya ada 1, 1 dikali +7 sama dengan +7. Sedangkan di ruas kanan, Mn-nya adalah +4, jumlahnya ada 1, 1 dikali +4 sama dengan +4.
dari plus 7 menjadi plus 4, maka terjadi penurunan sebanyak 3. Untuk C-nya, tadi bilasnya adalah plus 3, jumlahnya ada 2. 2 dikali plus 3 sama dengan plus 6. Sedangkan C yang di sini bilasnya adalah plus 4. Dikali 2 jumlahnya. 2 dikali plus 4 sama dengan plus 8. Dari plus 6 menjadi plus 8, maka dia naik sebanyak 2. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus menyamakan kenaikan dan penurunannya. Yang 3 maka dikali 2, yang 2 dikali 3. Pengalinya kita jadikan koefisiennya ya. Mn-nya dikali 2, maka yang ada unsur Mn-nya kita beri koefisien 2. Di sini 2, di sini juga 2. Sedangkan untuk C, kita dikali 3, maka diberi koefisien 3. Ini diberi 3, ini juga dikali. Nah, maka saya tulis ulang reaksi. Kita akan coba setarakan reaksi ini dalam suasana yang basah. Kita tulis ulang terlebih dahulu reaksinya, yaitu 2 Mn O4 min tambah 3C2O4 2 min menjadi 2 MnO2 tambah 6CO2. Nah, kita hitung dulu muatan di ruas kiri dan kanan. Di ruas kiri muatannya 2 dikali min 1 berarti min 2. Ini 3 kali min 2 berarti min 6. Di ruas kanan tidak ada muatannya, maka sama dengan 0. Ini juga 0. Nah, untuk suasana yang basah, kita tambahkan ion OH-. Kita tambahkan ion OH- pada ruas yang lebih positif. Terlihat di sini pada yang lebih positif adalah di ruas yang kanan. Maka kita tambahkan sebanyak 8 OH- agar nanti ruas kiri dan kanan sama-sama min 8 ya. Ini kalau dijumlah min 8, ini kalau dijumlah juga min 8. Maka di ruas yang satunya, untuk menyetarakan jumlah hidrogen, kita tambahkan H2O. Nah, ketika menambahkan 8 OH-, maka di sini bertambah hidrogen sebanyak 8 buah. Maka supaya sama jumlah hidrogennya di sini ditambah dengan 4 H2O. Dengan demikian, reaksi ini sudah setara dalam suasana yang basah. Lalu bagaimana jika dalam suasana yang asam? Coba kita tuliskan lagi reaksi di atas, yaitu 2 MnO4 min tambah 3 C2O4 2 min menjadi 2 MnO2 ditambah 6 CO2. Kita tuliskan lagi muatannya. Muatan di ruas kiri min 2, ini min 6, totalnya min 8, ini 0, ini 0. Jika dalam suasana asam yang ditambahkan adalah ion H+, maka karena muatannya positif, kita tambahkan ke ruas yang lebih negatif H+-nya. Kita tambahkan di sini sebanyak 8 H+-nya. 8 H+ karena di sini total muatan di kanan adalah 0, supaya sama-sama 0, kita tambahkan 8 H+ di sini. Nah, di sini ada plus 8. Kalau dijumlahkan sama dengan 0. Ya, ini juga 0. Nah, ketika kita menambahkan 8 H+ di ruas kiri, berarti atom hidrogennya bertambah. Supaya sama, kita setarakan atom hidrogen dengan menambah H2O. Karena yang ditambah ada 8 hidrogen, maka supaya hidrogennya di sini 8, H2O-nya yang ditambahkan sebanyak 4. Dengan demikian, reaksi ini juga sudah setara dalam suasana yang asam.